Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana bi fadli syahrin 'azim. Syahrin mubarak, syahrin fihi lailatul khairun min alfi syahr. Wa usalli wa usallimu ala nabiyil karim, habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fadilatul muhtaramin, para asatidz, bapak ibu-ibu rahimakumullah. Di pagi Ramadan ini rasanya tidak ada yang lebih menarik untuk dikaji kecuali berkaitan dengan persoalan kenapa kita ini kok diperintahkan puasa. Apa sebenarnya dampak rohani paling signifikan dengan diwajibkannya kita puasa? Allah mewajibkan puasa ini dengan ayat Quran yang sama-sama sudah kita hafal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan pada kaum sebelum kalian. Maksudnya ini adalah kaumnya Nabi Isa. Semua nabi punya model puasa masing-masing. Puasanya Nabi Adam itu puasa pada tanggal 13, 14, 15 setiap bulan, yang dikenal dengan nama Ayyamul Bid, puasa hari putih. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, puasa ini dimulai Nabi Adam ketika Nabi Adam diturunkan ke dunia oleh Allah dengan konsekuensi setelah melakukan pelanggaran makan buah yang dilarang oleh Allah. Tubuh Nabi Adam menghitam sehingga malaikat Jibril meminta supaya Nabi Adam berpuasa kalau kepingin kembali putih. Ini insya Allah ibu-ibu kalau tahu senang puasa ini ya. Juga bapak-bapak. Dulu puasa ini tanggal 13 dilakukan. Ada perubahan menjadi tidak terlalu hitam Nabi Adam. Tanggal 14 puasa tambah kelihatan mulai agak putih. Ketika tanggal 15 Nabi Adam puasa, putih Nabi Adam. Karena itu terus disebut Ayyamul Bid, puasa hari-hari putih, karena tambah putih, tambah putih, tambah putih. Puasa ini sampai sekarang kita amalkan, menjadi amaliyah sunnah kita. Ini yang disebut dengan syar'um man qablana, syariat dari nabi yang terdahulu yang sampai sekarang kita lakukan. Jadi tidak usah kaget kalau orang mengatakan di Islam itu ada ajaran Nasraninya, ada ajaran Yahudinya, ada ajarannya nabi-nabi terdahulu. Iya, namanya Islam itu adalah akhir dari seluruh syariat yang dibawa oleh para nabi-nabinya Allah. Otomatis ada syariat-syariat terdahulu yang masih dipelihara oleh Allah dan bisa kita laksanakan, maka dia jadi syar'un man qablana, jadi sunnah. Puasanya Nabi Daud itu sehari puasa, sehari tidak puasa, sehari puasa, sehari tidak puasa, juga diamalkan
oleh sebagian umat Rasul, dan Rasul menyebut itu setinggi-tingginya puasa sunnah, sehari puasa sehari tidak puasa, puasanya Nabi Daud. Kalau panjenengan lihat di alam ini, semua ada fase puasa, apapun ada fase puasa. Cuaca itu tidak terus-terusan hujan, ada fase puasanya, fase kemarau ya. Tapi kemarau juga tidak akan selamanya, pasti akan ada hujan. Binatang-binatang buas itu kalau sudah menerkam mangsanya, setelah itu puasa. Setelah itu puasa. Bahwa ulat untuk bisa menjadi kupu-kupu, dia harus puasa dalam fase kepompongnya. Jadi puasa itu sebenarnya fase yang harus dilakukan apabila orang kepingin mendapatkan peningkatan derajat yang signifikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa itu madrasah, lembaga, model pelatihan yang Allah berikan kepada kita semuanya untuk melakukan transformasi ruhani, perubahan batin secara hebat dengan berbagai menu sajian ibadah yang ada di dalamnya, sehingga diharapkan keluar dari puasa itu orang mampu mencapai derajat takwa, la'allakum tattaqun, supaya bisa mencapai derajat takwa. Berarti dengan diwajibkan puasa 1 bulan lagi, ini menandakan bahwa derajat takwa tidak bisa dicapai kecuali harus dengan berlapar-lapar, harus berpuasa. Seandainya orang itu bisa bertakwa tanpa lapar, pasti puasa tidak perlu wajib, cukup sunnah saja ya. Orang bisa kok mencapai ketakwaan itu, misalnya dengan tidak ahli sholat malam, bisa ya. Orang bisa mencapai derajat ketakwaan itu dengan tidak Daud, bisa. Tapi seminim-minimnya dia tetap harus melakukan puasa Ramadan ya, tidak bisa. Ini sudah takaran dari Allah bahwa mencapai derajat ketakwaan itu tidak bisa tidak harus ada fase kepompongnya. Menjadi kupu-kupu itu harus ada fase kepompongnya. Nah, fase Ramadan ini fase kepompong ya, fase di mana kita diharapkan berhenti dari kebiasaan lama. Jadi dengan perhatikan, kita ini punya 2 sisi. Ada sisi hayawan, awal-awal saya menjelaskan. Ada sisi malakutnya, ada sisi kemalaikatannya. Dalam 11 bulan kita ini benar-benar kayak binatang, sisi hayawan. Pingin makan ini dituruti, pingin minum ini dituruti, pingin tidur dengan dituruti, terus nuruti terus. Pokoknya apa yang kepingin dicari, apa yang kepingin dicari, makan kemanapun dicari dituruti terus seleranya. Tapi begitu Ramadan, Allah minta kita berubah sekarang makan tidak dituruti, minum tidak dituruti, hubungan suami istri tidak dituruti, kita disuruh jadi malaikat selama 30 hari. Tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri, suruh ibadah, suruh memperbanyak ibadah. Ada fenomena yang berbeda sebenarnya yang diharapkan oleh Allah, supaya kita menjadi pribadi yang lain, yang bukan seperti sebelumnya, yang sudah meningkat kualitas kebaikan dan kebenarannya. Peningkatan kebaikan kebenaran itu tidak bisa harus melalui lapar. Kita sudah tahu karena kita sudah ngaji panjang ya,
bahwa membentuk kepribadian yang sempurna dalam hari ini takwa itu banyak metodenya, tidak bisa digarap dengan satu model ibadah. Orang itu tidak bisa menjadi bertakwa hanya ngaji tok, nggak bisa. Orang itu menjadi bertakwa hanya sodako tok, nggak bisa. Orang itu mau jadi takwa karena sholat malam tok, nggak bisa. Ya, takwa itu kepribadian yang sangat complicated, yang sangat sempurna. Dia seperti permata yang harus dikikis, diamplas, dihaluskan dari berbagai sisi. Ya, ibu bangun rumah saja kan tidak bisa bagus, depannya saja, belakangnya tidak bagus. Bagus kamarnya, terus dapurnya nggak bagus, ya nggak mungkin. Semuanya harus dibenahi. Maka pribadi yang bertakwa itu seperti itu. Dia tidak bisa dibentuk hanya dari satu model ibadah. Ya, dia harus dibentuk melalui sholat, dibentuk melalui zakat, dibentuk melalui haji, dibentuk bagi yang mampu, dibentuk melalui zikir, dibentuk melalui istighfar, dibentuk melalui asmaul husna, dibentuk melalui sedekah, dan dibentuk melalui puasa. Dalam konteks perbaikan diri dari manusia biasa menjadi manusia yang lebih sempurna, lebih baik, lebih baik, lebih baik di hadapan Allah. Para aulia sudah menetapkan 4 rumus yang kita sudah harus hafal, ya. Harus hafal. Cara orang untuk bisa memperbaiki diri itu, mujahadah itu, tazkiyatun nafsi itu ada 4. Baitul wilayati qasaman arkanahu sadatuna fihi minal abdani ma baina sultin wa i'tizamin daimin wal ju'i was saharin nazim. Rumah kewalian, bangunan pribadi muttaqi, bangunan pribadi yang disayang Allah, itu sudah ditetapkan tiang-tiangnya, prinsip-prinsip utamanya. Untuk bisa sampai kepada pribadi yang istimewa disayang Allah itu sudah ditetapkan. Siapa yang menetapkan? Fihi minal abdali, di antaranya adalah wali-wali kelas wali abdal yang jumlahnya cuma 7 orang setiap zaman. Itu top-topan para wali, ya. Ya, top 7, ya. 7 orang terbaik sepanjang zaman. Ma baina sunti, yang pertama, ma baina suntin, yang pertama diam. Ya, tazkiyatun nafsi itu kalau kepingin punya pribadi yang bagus itu cara menempanya, melatihnya itu pertama dengan diam. Yang kedua dengan uzlah, wa'tizalin daimin, uzlah selamanya. Yang ketiga wal-ju', lapar. Yang keempat was-sahar, bangun malam. Was-sahar an-nazihil ghali, yang suci dan mahal, yang bersih dan mahal. 4 ini siapapun yang kepingin dirinya yang buruk menjadi orang yang bertakwa, lakukan 4 ini. Lakukan 4 ini. Diam, jangan banyak ngomong. Ya berarti jangan banyak main medsos kalau sekarang. Jangan juga banyak ngegame. Jangan banyak pegang HP kalau puasa. Berlatih untuk secukupnya saja, sepentingnya saja. Jangan banyak ngomong.
Berarti kalau orang sedikit bicara harus banyak tafakkur, banyak mikir, banyak baca kitab, banyak baca buku yang manfaat, banyak ngaji Quran, banyak berzikir, ya, banyak bersolawat. Kembangan dari diam. Ya, maka orang kalau sudah diam, dikit-dikit baca Quran, ya, dikit-dikit baca buku kitab, ya, dikit-dikit tafakkur. Jadi banyak ibadah yang berjalan gara-gara nahan diri untuk sedikit bicara. Yang kedua, iktizal, uzlah. Uzlah itu kalau Syekh Abdul Wahab Sya'rani itu artinya adalah melepaskan nafsu dari melepaskan hati dari bisikan nafsu, ya, bisikan nafsu, tidak menuruti bisikan-bisikan nafsu. Itu uzlah. Sehingga uzlah itu tidak harus menjauhi manusia. Yang penting ibu selalu kontrol setiap ada bisikan yang tidak baik dari nafsu, segera ditolak. Maka uzlah bisa berada di tengah masyarakat. Tapi kalau Syekh Ibnu Athaillah Al-Arif Billah Ibnu Wajib Al-Hasani mengartikan uzlah itu infiradul qalbi billah, menyendiri hati dengan Allah, atau infiradul qalbi amma siwallah, menyendiri hati dari selain Allah. Kalau menyendiri hati dari selain Allah, oh itu hatinya harus terus nyambung ke Allah, ya. Nyambung ke Allah dalam segala keadaan. Batin ini nyambung ke Allah, melihat ayat, ya Allah bisa ayat, ya, bisa kayak begini, bisa begini indahnya, balik ke Allah. Melihat segala keadaan itu balik ke Allah, ya. Balik ke Allah. Itu uzlah. Kalau khalwah, infiradul qalbi anin nas, kita menyendiri dari manusia, itu khalwat, ya, itu khalwat. Jadi kalau khalwat menyendiri dari manusia secara fisik, kalau uzlah menyendiri hati dari selain Allah, batin. Nah, yang diharapkan oleh para ulama untuk bisa membentuk ruhani yang bertakwa, uzlahnya. Karena itu Imam Ghazali ngasih cara. Kata Imam Ghazali, minimal dalam sehari semalam itu 2 kali kamu menyendiri hanya bersama Allah. Belajar menyendiri bersama Allah itu minimal 2 kali dalam sehari semalam. Ambillah waktu siang hari 1 kali, pada maghrib, bisa sebentar saja setelah sholat asar, menyediakan waktu khusus munajat kepada Allah. Ya bareng 10 menit tak apa-apa. Yang penting belajar melepaskan diri dari apapun kecuali hanya kita dan Allah. Tengah malam, ya, setelah sholat malam masih ada waktu, pakailah munajat, ya. Sebelum ibu bingung masak sahur, ya. Kalau sudah mepet ya wis gak usah, ya. Tapi kalau ada waktu sebentar, terus merenung munajat kepada Allah. Wa'tizalin taimin, harus terus begini. Itu berlatih untuk menguatkan relasi batin dengan Allah, ya, sehingga orang itu bisa peka rasa kepada Allah, sehingga punya perasaan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, walju, lapar. Tapi lapar saya akhirkan karena nanti tema intinya kan di situ. Yang keempat, sahar, bangun malam. Bangun malam juga sama. Bangun malam itu penting
untuk menjernihkan hati kita. Ya. Hijab-hijab batin bangsa unsur air, unsur tanah, unsur api, unsur udara itu paling cepat bisa diluruhkan dengan qiyamul lail, bangun malam. Bangun malam. Maka bangun malam ini istimewa. Yang banyak sholat malam, banyak istighfar, terutama di waktu sahurnya. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan maqaman mahmudah, kedudukan yang terpuji. Nah, yang keempat, yang ketiga tadi sebenarnya itu adalah juk lapar. Nah, juk lapar. Lapar ini adalah metode yang paling efektif untuk menundukkan nafsu. Nafsu itu tidak main-main, dia sangat liar, ya. Sangat liar. Kalau penjelasan Imam Ghazali dalam kitab Ihya, nafsu itu ditandai dua hal. Pertama, hasrat keinginan. Yang kedua, emosi, daya marah. Ya. Hasrat keinginan dan daya marah. Ya. Iya, saya kemarin tuh geleng-geleng aja ngelihat orang Jumatan di sini. Pas saya khotibnya sudah dijelaskan puasa harus menghindarkan perbuatan yang bodoh. Lah kok kan pada bawa mobil banyak, antri keluar itu kan harus satu-satu. Tidak sabar, malah ditabrakkan mobilnya ke depannya. Udah gitu marah-marah. Saya yang lihat itu bingung. Bingung saya. Baru selesai Jumatan dalam keadaan puasa, kok bisa kayak begini orang? Untungnya apa? Yo, tambah cepat juga enggak. Ya coba, kalau bukan perbuatan bodoh apa? Padahal Rasulullah udah jelas hadisnya sahih riwayat Muslim. Man lam yada' qaula zur wal amal bih wal jahla. Ya. Siapa yang tidak bisa meninggalkan ngomong yang tidak ada gunanya, ngomong yang bohong, dan terus melakukan kebohongan, ya. Kemudian dia melakukan perbuatan bodoh, kata Rasulullah, ya. Itu Allah tidak butuh itu. Kemampuan dia ayyada' ta'amahu wa syarabahu wa laysa lillahi hajatun ayyada' ta'amahu wa syarabahu, rawahul Muslim. Allah tidak butuh kemampuan dia tidak makan dari subuh sampai maghrib, itu gak dinilai ya Allah. Lo poso ngamuk, dok poso marah, wis buka aja. Itu loh ya. Poso marah terus itu opo? Pak, saya ini sudah puasa, sudah belajar puasa Daud, tapi kenapa saya kok tambah marahan? Yes, buko bu, buko, yes, makan aja tapi yang sabar lebih baik. Tapi kalau Ramadan yo parah gitu loh ya. Kalau Ramadan tambah tidak punya pilihan, ya. Diteruskan puasa gak ada pahalanya, dibatalkan puasa besar dosanya. Sengaja membatalkan puasa di Ramadan, seandainya diberi umur satu kehidupan diganti dengan puasa semuanya, tidak nutup dosanya. Harus serba salah, ya, serba salah. Ini yang diancam oleh Rasulullah. Rubbas shaim laisa lahu min siyamihi illal ju' wa rubbal qa'im laisa lahu min qiyamihi illal sahar. Betapa banyak orang yang puasa itu cuma dapat haus lapar, tidak ngefek apa-apa. Selesai puasa yang kikir tetap kikir, yang marahan tetap marahan,
nggak berubah, watak sifatnya ya begitu saja. Hati-hati dong ya. Kalau puasa itu tidak membuat perubahan apapun pada diri kita, itu ciri puasa kita gagal. Man shoma ramadhana walam yazdad khairan fadzalika ayatun annahu lam yaqbalillahu anhu. Siapa yang puasa Ramadan kemudian kok tidak tambah baik setelah Ramadan, itu ciri puasanya tidak diterima Allah. Nah, itu penjelasan dari Syekh Ahmad yang dikutip oleh siapa namanya, Tandurul Ghafilin itu, dalam kitab Tandurul Ghafilin. Ya Allah, ya. Hati-hati, nafsu ini hati-hati. Kita puasa itu memang sengaja untuk melemahkan itu, hasrat keinginan itu akan terlihat ketika berhadapan dengan makanan, pangkat jabatan, lawan jenis. Waras ndak orang itu ketika berhadapan dengan tiga persoalan ini? Terjaga ndak tata krama adab syar'inya ketika berhadapan dengan tiga ini? Ayo, orang alim itu bukan terus cuma pinter baca Qur'annya, pinter hadisnya, bukan itu. Tapi orang alim akan dilihat kalau dia sedang lapar, di depannya ada makanan, masih pakai tata krama adab atau enggak dia? Masih ingat aturan Quran hadis atau enggak? Masih ingat halal haram atau enggak? Nah itu, alim itu kelihatan di situ. Orang alim itu akan kelihatan ketika dia jatuh cinta, dia seneng, perempuannya juga seneng, apakah masih berada di dalam koridor syar'i atau nabrak, atau masih ingat pesan-pesan Rasulullah atau sudah lupa. Lalu di situ baru kelihatan. Kelihatan nafsu itu ketika nanti dia berhadapan dengan satu posisi jabatan, kekayaan, di mana dia punya peluang besar di situ. Apakah dia tetap melakukan dengan cara-cara yang syar'i atau dia manipulatif menghalalkan segala cara? Di situ kelihatan. Orang takwa itu akan kelihatan justru saat ada ujiannya. Kalau nggak ada ujiannya ya tidak kelihatan. Kapan ketakwaan ibu akan terlihat? Ketika nanti emosinya diprovokasi. Ibu tidak salah, tidak apa difitnah. Bapak nggak salah, nggak apa dituduh. Loh, saat itu Allah pingin lihat. Ya apa kalau diprovokasi Bapak? Tetap sesuai syariat atau keluar dari syariat? Ya gitu. Nah, keluar dari syariat aturan Allah atau tidak itu tergantung dari seberapa panjenengan bisa mengendalikan, mengerem hasrat, nafsu dan emosi itu. Bagus Bapak mengendalikan, mengerem setiap hasrat keinginan, namanya iffah. Bagus kendali dirinya. Mau yang di depannya ini orang yang paling disayangi, ini tipe dia benar, tapi dia tetap bisa tunduk matanya, tetap dia bisa jaga hatinya, dia tetap bisa di jalan Allah. Oh, itu iffah namanya ya. Meskipun terbuka kemungkinan untuk korupsi, tidak ada orang tahu, dia bisa manipulasi, tapi karena dia tetap ingat Allah, dia tidak berani macam-macam. Tidak berani macam-macam. Begini, ini yang paling parah sebenarnya kiai, Bu. Kalau di kantor masih ada audit, ada kawan. Kalau kiai, siapa yang audit? Terus kalau kiainya nggak jujur, siapa yang tahu?
di situ. Makanya jadi kiai itu kalau nggak bisa jujur jangan jadi kiai, nanti rusak semua, rusak semua. Semua orang taat, semua orang patuh, disuruh apa saja nurut. Coba kalau dia orang rusak, tidak rusak semua orang-orang. Semua rahasia orang ada di dia. Coba kalau dia itu ember, tidak bubar, bubar. Makanya jadi ustadz, jadi kiai itu memang tidak boleh serampangan. Tidak boleh orang baru kemarin pensiun dari udah tiba-tiba jadi loh. Ujiannya kapan, mujahadahnya kapan, riyadhahnya kapan. Bahaya nanti ya. Bahaya nanti. Oh, itu harus tegas dulu di dadanya, halal halal, haram haram. Uang orang, uang sendiri. Tidak boleh sama sekali uang jamaah itu masuk ke kita. Kalau perlu uang kita yang harus keluar. Harus kuat begitu. Walaupun tidak ada orang tahu. Nah, iya, tapi Gusti Allah itu ada malaikat yang terus nyatet. Gitu loh ya. Harus nyatet. Sehingga harus benar-benar kuat hasrat keinginannya itu ya. Kemudian emosinya harus terkendali. Diprovokasi kayak apapun jangan terpancing. Coba kalau orang jadi kiai, jadi guru, muridnya marah-marah sedikit dipecat jadi murid, dipecat jadi murid. Terus kasihnya tidak punya murid. Muridnya, namanya murid itu tempatnya salah. Kalau tidak salah ya bukan murid namanya. Gitu loh ya. Jadi orang harus luas dadanya, luas kemaafannya. Kalau tidak punya kesabaran lebih, tidak punya keluasan batin, tidak usah jadi guru, tidak usah jadi kiai. Dia harus tersiksa sendiri. Dia tersiksa sendiri. Dia harus seperti lautan, harus seperti kolam yang bangkai apapun dimasukkan tidak membuat bau, tapi bangkainya yang kemudian harus menjadi suci. Harus begitu ruhaninya para masyayikh itu. Harus begitu. Masya Allah ya. Yang datang orang macam-macam, tidak semua orang soleh. Ada juga orang yang kotor gak karuan. Tapi dia harus bisa bersih. Harus bisa bersih. Nah, membentuk ini semuanya lapar. Nah, saya mau baca di kitab Minhaj Saniyah yang bab khusus bab lapar. Fa'lam dzalika ya akhi, ketahuilah yang demikian itu wahai saudaraku. Wajahid nafsaka bil ju', perangilah nafsumu bil ju'i dengan lapar, bitariqis syar'i dengan kaidah, dengan metode sesuai syariat. Wa huwa taqlilul akli syai'an fa syai'an. Caranya adalah dengan belajar lapar itu mengurangi makan setahap demi setahap. Jangan ekstrim, jangan drastis. Jangan drastis. Saya kadang-kadang bingung melihat orang-orang badannya kalau sudah kegemukan bingung ngurangi makan. Mbok ya bingung ngurangi makan itu karena merasa jauh dari Allah. Mbok ya bingung ngurangi makan itu karena merasa pergerakan batinnya begitu berat menuju ke Allah. Kok jangan fisik saja harusnya ya. Wali annahu laisa lin nafsi fi bidayati amriha syai'un asra'u linqiyadiha minal ju'. Karena sesungguhnya tidak ada bagi nafsu di permulaannya sesuatu perkara yang paling cepat untuk membangkitkan nafsu diajak taat kepada Allah dari lapar. Kenapa sih kita ini kok disuruh lapar? Karena tidak ada cara untuk membuat nafsu itu nurut diajak taat ke Allah kecuali dengan dilaparkan. Kenapa kita ini harus dipuasakan? Ya karena kalau tidak begitu nafsunya tetap aja tidak nurut-nurut diajak ibadah balik ke Allah. Supaya dia mau ya dilaparkan. Li'annahu mudhillul muluki fadlan an ghairihi. Li'annahu, karena sesungguhnya lapar itu mudhillul muluki, yang bisa menghinakan raja,
Maksudnya nafsu itu kan merajai diri kita, mulai bangun tidur sampai tidur lagi yang ngatur nafsu semua ya. Makan ini, bajunya yang ini, jangan yang itu, nanti berangkatnya pakai ini, jangan pakai itu, nanti jangan di situ, aku nggak suka, duduknya yang di sini saja. Nanti nafsu itu ngatur terus, ngerajai batin kita. Nah, yang paling cepat menjatuhkan raja nafsu itu adalah lapar. Maka lapar itu mudhillul muluk fadlan an ghairihim, itu lebih utama, lebih cepat daripada model ibadah yang lain. Waliannahu, dan karena sesungguhnya lapar itu yahillu minal ajza'it turabiyati wal ma'iyati biqadri ma yakunu, karena nafsu itu cepat mengurai unsur-unsur tanah dan unsur-unsur air yang menjadi hijab di batin kita. Biqadri ma yakunu, sesuai takarannya dengan keberadaan lapar itu. Semakin laparnya banyak, sering, semakin cepat unsur-unsur hijab dari tanah air itu luruh ya. Fayasfu al-qalb, maka hati akan menjadi jernih, hati akan menjadi jernih. Wali anna baqiyal arkani, dan karena sisa dari semua rukun-rukun atau prinsip-prinsip utama di dalam pembentukan kepribadian takwa, tabi'un lahu bil khasah, semua model pembentukan ruhani yang lain itu mengikuti dari soko gurunya ini, biangnya ini, lapar ini. Maksudnya bagaimana? Ulama mengatakan as-saumu babu kulli ibadah, puasa itu pintu semua ibadah. Kalau puasanya kena, nanti ibadah yang lain ikut, itu loh. Jangan lihat dibanding di luar Ramadan, rame mana masjid? Rame Ramadan atau rame di luar Ramadan? Rame Ramadan. Bapak puasa, bapak sholat malam lebih rajin Ramadan atau di luar Ramadan? Ramadan. Bapak sedekah itu lebih ringan di Ramadan atau di luar Ramadan? Ramadan. Bapak sholat duha itu lebih ringan di Ramadan atau di luar Ramadan? Ramadan. Itulah hebatnya Ramadan. Itu karena barokah puasa. Jadi kalau orang itu sudah puasa, buka semua pintu-pintu yang lain, pintu-pintu ibadah yang lain itu buka. Itu yang dimaksud wali annal baqiyal arkan tabi'un lahu bil khasah, karena semua prinsip-prinsip yang lain itu akan mengikuti lapar itu secara khusus, dia akan ikut semuanya, keseret semuanya ya, keseret semuanya. Wali anna khawatiran nafsi la dha'ifa illa bihi, dan khotir nafsu, bisikan nafsu itu tidak bisa melemah kecuali dengan lapar. Tidak ada laki-laki tidak kepingin kawin lagi, itu tidak ada, kecuali tidak normal, kecuali tidak normal. Cuma bedanya ada yang sudah sangat lemah dorongan itu, ada yang sangat menguat ya. Ada yang sudah sangat lemah sehingga sudah hampir-hampir tidak ada. Tapi ada yang sangat menguat. Ada yang sangat menguat. Ada orang yang, siapa yang tidak kepingin punya kekuasaan? Ya semua orang ingin berkuasa. Tapi nanti ada orang yang kepingin berkuasanya itu sangat dominan, ada yang lemah. Siapa yang tidak kepingin harta benda? Semua orang ingin kaya. Ada yang kuat, ada yang lemah. Nah itu loh. Itu lemah. Nah, melemahkan ini loh, kalau semua orang kuat-kuatan semua, rusak semua Pak, rusak semua. Setiap ketemu perempuan bingung, oh sampai ini orang apa kambing gitu ya, kok jadi begitu.
Jadi seperti sifat dasarnya. Loh, kalau dibiarkan begini rusak orang itu, rusak. Nah, cara paling cepat meredam khotir-khotir tadi, bisikan-bisikan nafsu, hasrat-hasrat keinginan, daya marah yang menggebu-gebu, itu paling cepat harus dengan lapar. Loh, Pak Sutik, tadi itu kok ada orang yang puasa malah marah-marah? Saya yakin ini tidak ahli puasa. Puasanya baru sehari 2 hari, oh marahnya ya tetap. Tapi kalau saya sudah belajar Pak puasa Daud, tapi saya masih marahan, dapat berapa? Baru dapat 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Bu, ibarat besi. Kepribadian ini sudah terlanjur nekuk begini. Ibu sekarang mau luruskan, masa baru dapat 2 bulan udah langsung lurus, baru dapat 2 hari udah langsung, enggak, ini pelan-pelan ya, harus dibakar biar panas suhunya, nanti kalau sudah panas baru diluruskan, bakar panas batin sampai bisa dibentuk, itu ya puasa. Yo yang sabar, enggak bisa bim salah bim langsung jadi. Ya nanti kalau ketemu wali yang sekelas Syekh Abdul Qadir bisa. Ya, tapi nyarinya di mana? Di mana? Wis kita yang normal saja, yang normal ya begini. Maka kalau ada orang metodenya cepat langsung jadi khusyuk, kalau saya lebih takut. Barang instan itu banyak tiruan. Nggak ada barang terus. Belajar bahasa Inggris langsung 3 hari pinter bahasa Inggris. Ayo, yakin dimasukin jin, Bapak Ibu. Di dalamnya itu ada jin yang pinter bahasa Inggris. Nanti ketahuannya kalau mau mati baru dimintai amalnya. Terus normal-normal saja lah, nggak usah nyari yang begitu-begitu. Terus belajar yang wajar, belajar ngafalin vocab tiap hari. Ya memang repot. Oh ya, ya memang repotnya begitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang wajar saja. Jangan mengambil pintu yang salah untuk bisa beribadah dengan baik kepada Allah. Ya. Jadi itu bisa dilemahkan dengan lapar, bisa mematahkan bisikan nafsu. Wa dzakara asy-Syaikh Muhyiddin Ibnu Arabi rahimahullahu taala. Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, semoga Allah merahmati beliau, ta'ala mahdhur Allah fil Futuhatil Makkiyah, di dalam kitabnya Futuhatul Makkiyah beliau menceritakan Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala lamma khalaqan nafsah, pada saat Allah menciptakan nafsu, qala, berkata Allah laha kepada nafsu, man ana, aku ini siapa? Faqalat, nafsu terus menjawab, man ana. Oh, nafsu gendeng. Ditanyai Gusti Allah itu loh Pak, aku ini sopo? Malah dia nanya ke Allah, aku siapa? Gila. Jadi nafsu itu berani, ke Allah saja berani. Jadi Bapak tidak usah kaget kalau dilawan anak, itu tidak usah kaget. Oh Gusti Allah jadi lawan, jangan Bapak Ibu. Ya, saya kalau ngerti cerita ini, ada murid ngelama, tidak kaget saya. Ada murid yang saya enaknya sendiri, tidak kaget. Ya segitu itu nafsu. Ya nafsu itu begitu. Jadi kita itu lebih lapang dadanya. Ya sabar. Ya sabar. Fa'askanahu fi bahril ju'i alfasanah. Kemudian Allah tenggelamkan nafsu yang masih egois, ditanya siapa saya, jawab malah siapa saya, itu di lautan lapar, dilaparkan selama 1000 tahun. Summa qala ta'ala, baru setelah itu Allah nanya, man ana, aku siapa? Baru nafsu bisa jawab benar. Qalat anta rabbi, kamu Tuhanku. Kenapa? Setelah lapar. Apa maksudnya? Nafsu itu tidak akan bisa nurut diajak ke Allah kalau tidak dilaparkan. Kalau nggak dilaparkan, maka kalau orang itu kepingin mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang baik, ya harus kuat latihan lapar itu. Wa kana Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu taala yaqul, Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan, miftahud dunya asy-syab'u, pintunya dunia itu kenyang, wa miftahul akhirah al-ju',
Pintunya akhirat itu lapar, yakni amal, maksudnya amal perbuatan. Pintunya surga dibuka Ramadan, itu maksudnya pintunya amal menuju ke surga, itu loh ya. Pintu neraka ditutup, maksudnya pintunya amal menuju neraka. Maksudnya kalau jenengan puasa terus masih tertarik maksiat, yo gak lucu. Orang puasa itu sudah tidak tertarik maksiat, jadi pintunya udah nutup semuanya. Tapi kalau diajak berbuat baik Ramadan, wah itu semangat, ya pintu surganya buka. Ini sama, kalau orang itu lapar, pintu dunia itu adalah kenyang, pintu akhirat itu adalah lapar. Maksudnya kalau kita kenyang, garap pekerjaan dunia itu lancar. Kalau kita lapar, itu males kerja dunia ini. Tapi kerja akhirat juga males, Pak. Iya, kalau pemula sih iya betul. Pemula repot. Ya, kenyang males ibadah, lapar yo males ibadah. Ya, baru semangat itu kalau baina wa baina. Karena itu jaga itu. Buka itu, nanti kalau buka itu jangan kenyang, jangan lapar. Nanti sholat raweh enak. Tapi kalau bukanya kekenyangan, itu berat, Pak. Berat, raweh itu berat. Mau berangkat aja kaki kayak sudah diikat besi 5 kilo. Berat. Begitu sholat dapat 2 rakaat udah mata sepetnya nggak karuan. Kenapa? Karena beban makanan itu yang halal. Kalau makanan tidak halal ya tidak usah dibahas. Kemudian maka lapar. Tapi orang biasa lapar juga repot. Biar terawihnya nanti semangat, nggak buka dulu, minum saja. Begitu waktunya terawih, ngelih, aduh, perut rasanya, ya udah kuat juga ibadah. Setengah-setengah aja, kata Mbak Sidik itu belum bisa begitu. Tapi kalau orang alim bener, Pak, kelas-kelas wali, itu kalau lapar itu tambah nikmat, tambah lapar tambah nikmat. Nah itu jenis ibadah yang kita tidak bisa ngerasakan. Nanti kalau sudah jadi wali, jenengan bisa tahu rasanya. Asal jangan wali murid, wali murid tetap nggak bisa. Ya nggak bisa. Nah itu lapar itu bisa nikmat. Karena itu Rasulullah berlapar-lapar terus. Ya. Tapi repot, Pak, ya. Repot. Walamma khalaqallahu dunya ja'ala fil ju'i al-ilma wal hikmata wa ja'ala fis syab'i al-jahla wal maksiyata. Walamma, dan ketika khalaqa menciptakan siapa Allah ad-dunya, pada dunia, ja'ala Allah menjadikan fil ju'i di dalam lapar, menjadikan apa? Al-ilma, jadikan ilmu, wal hikmata, dan hikmah. Jenengan kalau kuat puasa, barokahnya 2, gampang dapat ilmu laduni, gampang dapat hikmah, gitu deh. Pintunya ilmu laduni itu dilapar, kuat lapar, nanti cepet paham, cepet ngerti. Ya. Kalau tiba-tiba dapat kejadian jebret begini, Allah buka, ini loh rahasianya. Kenapa kamu kok tak jatuhkan dari motor? Langsung kebuka hikmahnya. Oh ini loh, kamu tak kasih uang, tapi sebenarnya uang ini tidak untuk kamu, untuk ini. Dibuka hikmah-hikmahnya itu dibuka. Kenapa ini begini, kenapa ini begini, sehingga kita ngelihat apa-apa itu enak. Karena rahasia-rahasia itu dibacakan oleh Allah di batin, hikmahnya kelihatan. Dan ada ilmu yang khusus yang Allah berikan pada orang-orang yang kuat lapar. Dan Allah menjadikan di dalam kenyang, wa ja'ala fis syab'i al-jahla wal maksiyata. Allah menjadikan dalam kenyang itu kebodohan dan maksiat. Nggak usah kebodohan yang lain. Memasukkan banyak makanan ke dalam tubuh aja udah kebodohan. Memasukkan banyak manis ke dalam tubuh itu kebodohan.
akhirnya diabetes, akhirnya kan dia sendiri yang bodoh, merusak badannya sendiri ya. Masukin garam kebanyakan ke dalam tubuh kan sama dengan meracuni diri sendiri, itu loh ya, sama dengan meracuni diri sendiri. Cuma kita nggak ngerasa karena nafsunya seneng, begitu loh ya. Tapi kenyang itu, dulu Rasulullah itu ada volunteer dokter belajar ilmu kedokteran dari Romawi Yunani. Ilmu tua itu kan filsafat, kedokteran, astronomi, matematika itu dari dulu sudah ada. Orang Yunani, Romawi udah canggih-canggih. Pythagoras itu kan Yunani, ya, Yunani. Bahkan sebelum Yunani, piramida bisa berbentuk begitu, kalau tidak ada matematika di belakangnya tidak mungkin. Itu pasti ada rumus-rumus matematika. Itu ilmu klasik. Ketabiban, kedokteran itu ilmu klasik. Ada dokter non-muslim, dia mau berkhidmah, bantu masyarakat muslim yang sakit, dia siap jadi dokternya. Dia sudah ngomong ke Rasulullah, ditunggu 1 bulan, tidak ada yang berobat, 2 bulan, tidak ada yang berobat. Akhirnya kok tidak ada yang berobat orang Islam, datang ke Rasulullah, Rasul, kok saya tidak nemu pasien, kok tidak ada orang berobat? Kata Rasulullah, nahnu qaumun la na'kula hatta najua. Kami ini sekelompok orang yang tidak akan makan kecuali kalau sudah lapar. Kami ini bukan orang yang makan terus, enggak. Kami ini makannya nunggu lapar. Dan kalau kami makan, kami berhenti sebelum kenyang. Sehingga penyakit jauh. Karena sumbernya penyakit itu ya di perutnya sendiri. Kesalahan di dalam manage makanan sendiri. Loh, terus kita itu nganggitnya, lapar itu, kalau kita tidak puasa, jam segini udah lapar. Ayo jam segini belum sarapan, udah marah-marah. Wah, gimana ini, tutup apa warungnya? Kok sampai jam segini belum ada makanan? Ya, gitu kata suami. Apa sudah tutup tokonya? Kok tidak ada makanan apa-apa di rumah? Gitu. Padahal ya baru jam 9. Itu kan lapar-lapar yang menipu, bukan lapar yang sebenarnya. Sekarang Allah tunjukkan, aslinya sampai tidak lapar, jam segini nggak lapar. Nanti sampai zuhur, nggak lapar, masih kuat kok. Baru manusiawi lapar itu nanti maghrib, baru lapar. Aslinya kalau mau praktek hadis ini, nahnu qaumun la na'kula hatta najua, kan puasa terus sampai. Laparnya sebenarnya itu, cuma kan tidak se-ekstrim itu Rasulullah. Ya, pokoknya kalau sudah lapar makan, nanti kalau sudah mau kenyang berhenti. Tapi kalau saya ditanya, mana lebih berat, nahan lapar atau nahan kenyang? Nahan lapar atau nahan supaya tidak kenyang? Itu repotannya kedua, Pak. Mana yang lebih berat? Puasa bener sama buka bener. Itu lebih berat buka bener. Kalau kita disuruh nahan, tidak makan, tidak minum sampai maghrib bisa. Tapi kalau disuruh tidak kenyang waktu buka, tidak kuat, tidak kuat, ya, tidak kuat. Ya tetap kenyang. Berat, ya memang berat. Berat. Justru sunnah kedua itu yang berat. Ya, berhenti makan sebelum kenyang. Wah, itu berat. Ya. Wa kana Yahya bin Mu'ad Ar-Razi rahimahullahu ta'ala. Ar-Razi ini dokter ya. Dokter Islam ya. Di bawah Ibnu Sina. Ibnu Sina juga dokter top levelnya di Islam. Yahya Ar-Razi ini yang menemukan mana daerah yang higienis dan tidak higienis yang layak untuk dibangun rumah sakit dengan cara meletakkan daging. Kalau di situ banyak lalatnya berarti daerah itu tidak higienis. Kalau dikasih daging lalatnya sedikit berarti daerah ini daerah yang higienis. Itu teknis yang ditemukan Ar-Razi. Saya lupa, kayaknya Ar-Razi juga yang menemukan tentang apa itu ya, penyakit apa. Banyak yang dia temukan. Udah lama tidak ngajar pemikiran Islam jadi lupa. Yaqulu berkata Ar-Razi, asyab'u narun, kenyang itu api, wasahwatu mithlul hatab, syahwat itu seperti kayu.
Yatawaladu minhu al-ikhraq. Dari kayu itu akan melahirkan pembakaran. Dari kayu dan api itu akan melahirkan pembakaran. Ya. Wala tudfi'u narahu, wala tudfi'u naruhu, dan tidak akan pernah padam apinya hatta tuhriqa sahibaha, sampai api itu membakar kayunya. Nafsu kenyang itu api, syahwat itu kayu. Kenyang itu api, syahwat itu kayu. Kayu ketemu api, bakar sampai habis kayunya. Syahwat ketemu kenyang, dibakar syahwat itu, diobrak-abrik syahwat itu, didorong-dorong syahwat itu untuk memenuhi syahwat itu sampai habis energinya, gitu loh. Ini kadang-kadang yang repot jadi guru-guru, kadang-kadang tidak paham begini, Pak. Kemudian dia nanya, Pak, saya sudah ngajar agama, capek-capek anak-anak ya tawuran, saya tetap maksiat. Di salah satu kabupaten kemarin, mosok anak SMP, SMA yang mau mengajukan pernikahan dini udah ratusan, karena udah jebol sebelum apanya yang jebol gak tahu. Saya udah ini gimana, apa tidak pernah dibacakan ayat Quran, tidak pernah dibaca, tahu, tapi kenapa energi yang mendorong syahwat terlalu kuat, gitu ya. Jadi memang kalau mau ngajar agama itu tidak bisa dengan ceramah tuh nggak bisa, makannya harus ditakar, gitu loh ya. Unsur-unsur yang akan membangkitkan nafsu harus dikurangi. Kalau itu dikuatkan terus, ya repot. Coba, jenengan jadi guru agama, ngajari anak-anak masih remaja, makanannya daging terus, ya repot, Pak. Ketemu lawan jenis tidak gerengsel itu tidak bisa, daging terus, ya tidak bisa, ya setrumnya kegedean, gitu loh ya. Harus dikurangi bahan-bahan energi itu dikurangi. Makanya anak pondok lebih gampang aturannya. Kenapa? Lalu makanya tempe tahu, jadi enak kiai ngaturnya. Saya ini nurut, ayo ngaji, nurut, ayo baca Quran, nurut, ayo tahlilan, nurut, ayo istighosa, nurut, gitu loh. Kenapa? Kena tempe tahu. Paling 1 bulan sekali ketemu ayam, ketemu ini. Ya, itu kenapa? Oh, ada manfaatnya. Ya, ada manfaatnya itu. Walaupun kata Sayyidina Ali, jangan sampai dalam 1 bulan anak itu tidak ketemu daging. Kasihan nanti melempem dia. Ini nanti melempem, tidak terengginas, tidak gagah. Jadi menu itu diatur, Sayyidina Umar itu anaknya kalau makan diatur, menu-menunya itu diatur, sehingga dampak kepada fisik ke rohani itu bisa dikontrol. Begitu juga kita, ya. Maka kalau di dalam kholwatan, orang-orang ahli thariqah itu melarang, ya, kalau sudah kholwatan dilarang, nggak boleh makan yang dari unsur hewan. Supaya apa? Supaya cepat drop itu, ya, kekuatan nafsu itu supaya cepat turun. Begitu nafsu turun, melemah, digenjat spiritualitasnya, hatinya dikuatkan, ruhnya dikuatkan dengan zikir. Wah, itu seru. Wah, ini digenjat, yang ini dibangkitkan, jeder gitu. Maka bisa muncul nanti kenikmatan rohani yang tidak pernah dirasakan, ya. Lejitan, lompatan spiritual yang tidak pernah dirasakan. Loh, kalau selama ini ya melakukan, ya dikiran, tapi kan kita belum melakukan secara ekstrim, sehingga tidak ketemu dampak yang sebenarnya. Begitu. Tapi Rasulullah di akhir, di 10 Ramadan terakhir, wah, Rasulullah gila-gilaan. Dia buat kamar dari kain di Masjid Nabawi. Mulai tanggal 21 sampai akhir Ramadan, Rasul masuk ke situ tidak makan, tidak minum, tidak tidur, kecuali keluar hanya untuk sholat qadil hajah. Itu.
2 tahun sebelum Rasulullah pulang ke hadirat Allah, Rasul tambah 10 hari, sehingga mulai tanggal 11 Ramadan Rasul sudah masuk ke dalam itu, dan Rasul tidak bisa ditemui siapa-siapa, tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Ngapain terus Rasulullah? Wow, itu dahsyat itu Pak. Sudah tidak bisa, itu kelas Nabi, kita jangan ikutan. Ya kalau kita rekod bisa latihan dengan kholwatan gitu ya. Tapi kita mengerti, paling tidak jenengan sekarang mengerti logika para ulama yang melatih orang dengan mute, melatih orang dengan, oh ini maksudnya ini. Oh kenapa kok ulama itu sering ngajari orang supaya jadi baik itu dilaparkan, belajar puasa. Ya, jangan yang kuat hatinya kalau mondokkan anak itu. Begitu denger anak makanannya itu tempe tok, tempenya tipis kayak triplek. Terus bingung, ya apa anak kita itu, kita makan enak, dia makan susah. Jangan, biar dia jadi hebat nanti itu. Biar hebat, biar tidak apa-apa nafsunya ditekan, biar bangkit spiritualitasnya. Nanti itu empatinya akan bagus, kasih sayangnya akan bagus, komitmennya akan bagus kepada Allah. Itu nanti munculnya ke sana. Ya cuma harus sabar kita, ya harus sabar. Wa kana Sahal bin Abdullah wa kana Sahal bin Abdullah Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullahu ta'ala yaqul, Imam Sahal At-Tustari mengatakan, man arada ayyakula minal yaumi marrataini falyabni lahu mi'lafan. Kata Imam Sahal At-Tustari, Imam Sahal Tustari itu wali yang paling kuat lapar. Dia biasanya makan 3 hari sekali, bahkan dia makan seringkali 7 hari sekali baru makan. Tidak usah ditiru, dia bisa kenyang tanpa makan, kita belum ya. Tidak usah ditiru. Tapi saya mau buktikan, kalau ibu kuat puasa terus, dawo terus, dapat 10 tahun, datang ke saya. Ibu tidak makan sehari semalam itu tidak akan lapar ya, sudah terbentuk itu, metabolisme tubuhnya terbentuk dan kekuatan batin mulai muncul ya, tidak lapar. Tapi kalau orang tidak pernah latihan puasa, ya mestilah akan membayangkan tok itu nggak bisa, membayangkan tok aja nggak bisa. Apa kata Imam Sahal At-Tustari? Siapa yang menginginkan makan 2 kali dalam sehari, maka sebaiknya orang itu dibuatkan kandang. Itu wali besar. Kalau orang itu ribut makan harus 2 kali, itu suruh bikinin kandang, bikinin tempat makan kayak kandang. Masya Allah. Itu guyonannya para wali itu. Wa kana Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala, Malik bin Dinar mengatakan, man arada ayyafirra asyaitanu min dhulmihi fal yuqahhir sahwatahu. Siapa yang kepingin setan itu melihat bayangannya saja udah lari terbirit-birit. Siapa yang kepingin setan itu lari dari bayangannya, apalagi dari dirinya, fal yuqahhir sahwatahu, maka apa namanya, tekan, apa, domestikasi, apa bahasa yang pas ya, kuasai benar syahwatnya. Kalau jenengan kepingin mengalahkan setan, dan setan benar-benar bisa lari dari tubuh kita, bahkan jauh dari bayangan kita, itu suruh menekan yang keras nafsu itu. Nafsu itu ditekan yang keras, jangan dimanja terus, ditekan yang keras. Wa uqawilu salafi fi dzalika katsiratun. Pernyataan para ulama berkaitan dengan persoalan lapar ini banyak sekali. Fa'lam dzalika ya akhi, ketahuilah yang demikian wahai saudaraku, wajahid nafsaka bil ju', perangilah nafsumu itu dengan lapar, wasahar, dan bangun malam, al-mufrita ini dengan cara sampai, ini kalau diartikan apa adanya jangan salah paham ya, sampai
benar-benar ekstrim, ya, sampai benar-benar ekstrim. Maksudnya, tapi tetap latihannya dilihat efek kesehatan, tetap dilihat efek kesehatan. Misalnya bangun malam, targetnya memang kita bisa kuat bangun malam selama-lamanya, sekuat waktu, sekuat kita bangun malam. Tapi latihannya tetap dari 10 menit sebelum subuh, 10 menit sebelum subuh, 15 menit sebelum subuh, 30 menit sebelum subuh. Wes, sini dipatok dulu. 30 menit sebelum subuh, bangun terus selama 3 bulan. Dirasakan. Kalau tiba-tiba langsung mau bangun malam 30 menit sebelum subuh, keliengan, masih keliengan. Kenapa? Berubahnya terlalu drastis. Jangan begitu, ya sedikit aja dulu, karena kita sedang membentuk kebiasaan fisik yang berbeda. Fisik kita belum beradaptasi, pelan-pelan, ya dari 15 menit, naik lagi 30 menit, naik lagi 15 menit berikutnya, naik lagi 1 jam. Udah dibiasakan dulu, dibiasakannya minimal 40 hari, jangan berubah dulu 40 hari. Nanti kalau 40 hari sudah tidak ada efek, sudah terlihat enak, naik tidak apa-apa, naik lagi 15 lagi, 15 menit lagi, enak, naik lagi 15 menit, begitu caranya. Tapi kalau kita langsung ekstrim, tidak akan kuat. Bangun malam dari ba'da isya, sholat terus sampai subuh, ya kuat sehari itu tok, semalam itu tok, besok tidak akan kuat. Tidak begitu caranya, syai'an fa syai'an, ya, setahap demi setahap. Tapi nanti jangan berhenti, terus berlatih. Wa it'abuha minal a'mali syaqah ta'dziban laha. Disuruh melatih dengan latihan spiritual melalui perbuatan-perbuatan yang sangat berat, ta'dziban laha, untuk memberi efek jera kepada nafsu. Kenapa? Litanqadi laka idza da'autaha limardatillahi ta'ala, supaya nafsu itu mau bangkit nurut kalau dipanggil taat kepada Allah. Disuruh begitu itu supaya nanti nafsu bisa nurut. Wa dzalika li annaha qabla riyadati tushabbihu ad-dabbatal haruna. Karena sesungguhnya nafsu itu sebelum dididik dengan riyadhah, latihan-latihan yang berat dari lapar, sholat malam, nafsu itu kayak binatang yang liar, kal ajli, seperti halnya sapi, ini anak sapi. Alladzina ya'malunahu at-tahnu fit-tahun, seperti sapi yang dipakai oleh tukang giling tebu di dalam penggilingan tebu. Tukang giling tebu itu kalau mau giling tebu pakai sapi, itu caranya fatarahum yujawwi'unahu wa yughammunahu ainaihi. Kamu melihat tukang giling tebu itu kalau mau didik sapinya, maka kamu akan melihat yujawwi'unahu, mereka melaparkan sapinya, wa yughammuna ainaihi, menutup matanya, wa yudawwirunahu bid-darbi, kemudian memaksa sapi itu berputar bid-darbi, dengan pukulan, fit-tahuni, di dalam perasan tebu itu, au ghairiha, atau di tempat yang lain yang sejenis, alal farigh, dalam keadaan sapi itu dilaparkan. Sapi kalau mau nurut, supaya mau giling tebu, muter terus ini kan, kalau sapi bener kan tidak mau, Bu, muter apa, tidak capek. Nah, itu caranya supaya nurut, cara membuat binatang buas itu nurut, menjinakkannya adalah dengan lapar, terus diperintah, nanti baru kalau nurut dikasih makan, tapi ditutup matanya.
fala yazalu kadzalika hatta yadhhara lahum minhu kamalul inqiyadi. Terus begini keadaannya sampai kita lihat sapi ini sudah nurut. Fatuhaliku fahunaka, pantesan maknanya bingung. Fahunaka yat'amunahu wa yafukuna al-ghama'a an 'ainaihi. Baru kalau sudah nurut, dia dikasih makan terus dilepas penutup matanya, baru nurut, begitu ya, baru nurut. Jadi itu teknisnya. Mudah-mudahan kita bisa mendidik nafsu kita ya, dengan cara fasilitas Ramadan ini, mumpung Ramadan, latihan puasa yang benar. Kita puasa dengan cara mengatur pola makan yang baik, jangan berlebih-lebihan, supaya efek dohirnya itu masuk kepada batin kita. Tapi juga kita harus berpuasa secara batinnya ya, jangan sampai berriba, jangan sampai memfitnah, jangan sampai bohong, jangan sampai kita melihat yang syahwat, jangan sampai kita itu sumpah palsu. Yang ini semuanya bisa merontokkan pahala puasa. Dengan keadaan yang dilaparkan, kemudian kita jaga dari semua yang merontokkan pahala puasa, dengan terus memperbanyak ibadah-ibadah di dalam puasa ini, insya Allah percepatan ruhani itu akan terjadi. Derajat ketakwaan itu insya Allah terus menanjak dengan madrasah Ramadan ini. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa memberikan kesadaran wabil khusus pada diri saya sendiri dan kita semuanya untuk memanfaatkan Ramadan ini sebaik-baiknya. Sayang kita menjadi mengerti kenapa kita ini harus lapar, karena ini cara terbaik untuk membangkitkan nafsu supaya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, kalau ada hal yang mau ditanyakan silahkan. Nggak ada. Ya, aman, bagus. Ya, alhamdulillah. Memang nggak ada yang berat nih, cuma memberikan wawasan alasan mengapa kita ini diwajibkan puasa ya. Karena momennya puasa, sayang kalau kita tidak kupas dari pandangan para aulia tentang betapa pentingnya lapar itu ya, karena itu kita belajar dari kebiasaan orang-orang soleh. Saat ini kita meniru dengan berpuasa dan melakukan amal-amal ibadah yang baik. Mudah-mudahan ini semuanya memberikan keberkahan zahiran wa batinan fid dini wa dunya wal akhirah. Ala dini wa kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Syulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah fi ni'amatika wa mazidah rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا واجعلنا مخلصين وزدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا وصحيح جسدنا يا الله. سلمنا من كل بلاء ومصيبة وسوء القضاء والأمراض والأسقام يا الله. سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم تجاوز عن سيئات أمة سيدنا محمد بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وآخرا بالله التوفيق والهداية والرضا والعناية والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.